Konsep yang penting untuk dipahami dalam hukum Faraday adalah bahwa bila terjadi perubahan induksi magnet, maka akan timbul GGL atau gaya gerak listrik, atau dengan kata lain arus listrik induksi. Agar dapat memahaminya, mari kita lakukan percobaan dengan menggunakan beberapa alat dan bahan. Basic meter unit ini merupakan pengganti dari galvanometer. Nah, alat ini berfungsi untuk mengukur arus dan tegangan DC. Kabel penjepit berfungsi untuk menghubungkan galvanometer atau basic meter ini dengan kumparan. Kumparan 400 lilitan ini digunakan untuk media percobaan. Magnet digunakan sebagai media percobaan. Untuk langkah-langkahnya, yaitu memasang kabel penjepit ke basic meter unit. Setelah itu, menghubungkan kabel penjepit dengan kumparan. Kumparan yang digunakan ini adalah kumparan 400 lilitan, dan pada ujung kumparan ini diamplas terlebih dahulu. Kedua ujungnya diamplas terlebih dahulu, lalu dihubungkan dengan kabel penjepit. Setelah itu, kita buktikan dengan cara kerjanya. Gerakan magnet keluar masuk kumparan. Nah, ketika magnet digerakkan keluar masuk kumparan, maka jarum pada basic meter ini atau galvanometer terjadi penyimpangan jarum. Kita coba. Perhatikan jarum yang ada pada basic meter unit, dia mengalami penyimpangan. Penyimpangan jarum ini disebabkan karena arus listrik yang mengalir dalam kumparan. Arus listrik ini disebabkan oleh gerakan magnet yang keluar masuk. Hal ini menyebabkan ujung dalam kumparan terjadi beda potensial. Nah, beda potensial ini yang disebut dengan GGL induksi. Timbulnya GGL pada ujung-ujung kumparan disebabkan karena adanya perubahan garis gaya magnet yang memotong kumparan. Sehingga pada hukum Faraday menyatakan apabila terjadi perubahan flux dalam suatu solenoida, maka akan dihasilkan gaya gerak listrik yang sebanding dengan laju perubahan flux. Semakin kita percepat pergerakan magnet, maka penyimpangan jarum Amazing! makin cepat pula. Menurut Faraday, besar GGL induksi yang timbul dalam suatu rangkaian sama dengan laju perubahan flux magnet yang terjadi pada rangkaian tersebut. Seperti persamaan berikut, yaitu epsilon sama dengan min n delta flux per delta t. Atau pada waktu yang sangat singkat, yaitu menggunakan persamaan epsilon sama dengan min n d flux per dt, di mana epsilon merupakan GGL induksi dengan satuan volt, n merupakan jumlah lilitan, delta flux merupakan perubahan flux magnet dengan satuan Wb, delta t merupakan selang waktu dengan satuan sekon, d flux per dt merupakan turunan flux terhadap waktu. Adapun tanda negatif di depan n menunjukkan arah medan magnet induksi itu berlawanan arah dengan medan magnet yang menghasilkan induksi. Pembuktian penurunan rumus pada hukum Faraday. Epsilon sama dengan min B dikali L dikali V. B-nya adalah medan magnet, L-nya adalah panjang kawat, dan V-nya adalah kecepatannya. Selanjutnya yaitu menggunakan arus dikali hambatan. I dikali R sama dengan min B dikali L dikali V. Epsilon sama dengan min B dikali L dikali V. Dan untuk perpindahannya yaitu
delta S sama dengan V dikali delta T. Epsilon sama dengan delta T per delta T sama dengan min B dikali L dikali V. Delta T ini kemudian dipindah ruaskan ke kanan. Jadi epsilon dikali delta T sama dengan min B dikali L dikali V dikali delta T. Karena pada perpindahan itu V dikali delta T, jadi kita substitusikan untuk V dikali delta T ini adalah delta S. Jadi epsilon dikali delta T sama dengan min B dikali L dikali delta S. Dan L dikali delta S ini menghasilkan delta A. Jadi epsilon dikali delta T sama dengan min B dikali delta A. Dan untuk min B dikali delta A ini menghasilkan delta flux. Jadi epsilon dikali delta T sama dengan delta flux. Dan ketika kita mencari epsilon, maka dipindah ruaskan yaitu delta flux per delta T. Ini untuk mencari, maksudnya untuk satu lilitan. Dan untuk lebih dari satu lilitan, kita menggunakan rumus yang seperti biasa pada hukum Faraday, yaitu epsilon sama dengan min N. N ini adalah lilitan, dikali delta flux per delta T. Ada beberapa faktor-faktor yang menentukan besar GGL induksi. Di antaranya yaitu jumlah lilitan. Semakin banyak lilitan pada kumparan, maka semakin besar tegangan yang diinduksikan. Yang kedua, kecepatan gerakan medan magnet. Semakin cepat garis gaya magnet yang mengenai konduktor, semakin besar pula tegangan induksinya. Seperti yang telah saya lakukan pada percobaan, ketika saya menggerakkan secara cepat magnetnya, maka persimpangan yang terjadi pada alat galvanometer atau basimeter akan cepat juga dan menjadi lebih besar. Yang ketiga yaitu jumlah garis gaya magnet. Semakin besar jumlah garis gaya magnet yang mengenai konduktor, maka semakin besar pula tegangan induksinya.